Benda-benda aneh dan menakjubkan sering ditemukan, tapi mencari tahu apa yang dilakukan nenek moyang kita cukup sulit, terutama jika yang kamu miliki hanyalah beberapa cangkir berkarat dan gambar di gua. Tidak mengherankan jika para ahli yang mengenakan jas lab pun terkadang membuat kesalahan. Namun ini bukan hanya tentang lempengan berdebu dan batu-batu besar. Kadang-kadang bahkan ada manusia dengan kepala besar. Jadi, ambil alat penggalianmu dan mari kita kembali ke zaman purba untuk menjelajahi masyarakat luar biasa yang bahkan para ilmuwan pun tidak bisa menjelaskannya. Sardinia mungkin terlihat sangat indah sekarang, tapi jujur saja, aku nggak akan mau mengunjunginya 3000 tahun yang lalu. Konon raksasa-raksasa mengerikan berkeliaran di sekitar pulau ini saat itu. Orang-orang bahkan berbicara tentang penemuan kerangka manusia setinggi lebih dari 4 meter di sana. Meskipun tidak ada yang pernah menunjukkan apapun untuk membuktikannya, tapi cerita-cerita tersebut tetap membuatmu bertanya-tanya karena beberapa hal aneh pasti pernah terjadi. Pada tahun 1947, lebih dari 5.000 keping artefak batu pecah ditemukan di bagian pulau yang disebut Monte Prama. Namun, alih-alih dipajang di museum, artefak-artefak tersebut dikurung di dalam lemari besi bawah tanah selama kurang lebih 30 tahun. Kedengarannya agak mencurigakan, bukan? Ketika akhirnya dipindahkan pada tahun 2000, para ilmuwan menyatukan potongan-potongan tersebut untuk menemukan patung-patung dari 38 manusia raksasa, masing-masing setinggi 2,4 meter. Tidak setinggi kerangka-kerangka legendaris itu, tapi tetap saja sangat besar. Diperkirakan patung-patung ini dibuat oleh orang-orang Nuraijik yang tinggal di pulau ini sejak lama. Para ilmuwan berhasil membuat penemuan yang mengubah dunia, tapi mereka pun dihadapkan dengan misteri. Berikut ini adalah 10 hal yang membuat para ilmuwan bingung. Bayangkan kamu terus-menerus mendengar dengungan berfrekuensi rendah dan tidak ada yang bisa melacak sumbernya. Sekitar 4% dari populasi dunia mendengar deham ini. Ini suara yang tidak mengenal geografi. Artinya, orang-orang di seluruh dunia mendengarnya, sehingga namanya bervariasi dari Taos Ham hingga Auckland Ham, tergantung wilayah asal suaranya. Bunyinya hanya berada di ambang batas pendengaran manusia. Kebanyakan orang tidak terlalu mendengarnya saat berada di luar ruangan dan akan semakin keras saat berada di dalam ruangan, terutama di malam hari. Yang lebih menakutkan lagi, kamu tidak bisa mengabaikannya setelah mendengarnya. Sebagian orang mengatakan ini dimulai di London pada masa Charles Dickens, penulis A Christmas Carol. Dan suara frekuensi rendah itu sebenarnya berasal dari humbug. Bercanda. Kasus paling awal tercatat di Bristol, Inggris pada pertengahan tahun 1970-an. Ilmuwan punya berbagai teori tentang asal suara dengungan itu dan kenapa hanya sebagian orang yang bisa mendengarnya. Akan tetapi, mereka belum punya jawaban pasti. Suara itu bisa timbul ketika gelombang laut bergerak di dasar laut. Gelombang itu mengguncang bumi ketika bertabrakan dengan lempeng benua. Atau bisa juga terjadi karena letusan gunung berapi dan gempa bumi. Oh, terus bagaimana dengan sinyal radio frekuensi super rendah yang digunakan untuk berkomunikasi dengan kapal selam atau bahkan sinyal 5G? Upsweep adalah jenis suara tak dikenal lainnya. Suara ini pertama kali terdeteksi pada tahun 1991 di Samudra Pasifik. Bunyinya cukup keras sehingga bisa direkam di seluruh samudra. Para ilmuwan berteori bahwa suara itu mungkin terkait aktivitas gunung berapi bawah laut. Menariknya, volume suaranya sudah mengecil dibandingkan saat pertama kali terdengar. Tapi, suara itu masih bisa dideteksi. Ditambah lagi, ini bersifat musiman. Suara ini mencapai volume tertinggi pada musim semi dan gugur. Apa ini berkaitan dengan perubahan musim? Tidak ada yang tahu pasti. Hal misterius berikutnya adalah monumen berbentuk kerucut yang ditemukan di Laut Galilea di Israel. Monumen ini tidak sengaja ditemukan melalui pemindaian sonar pada tahun 2003. Tapi temuan ini baru dipublikasikan pada tahun 2013. Monumen ini memiliki berat 60.000 ton. Dulunya, monumen ini terendam oleh air pasang. Para arkeolog mengatakan monumen itu penuh teka-teki karena mereka tidak tahu dari mana asalnya. Mereka tidak tahu itu berhubungan dengan apa atau apa fungsinya. Jadi, benda besar dan tidak biasa ini masih menjadi misteri.
Kita beralih ke Göbekli Tepe, Turki. Tempat ini menawarkan salah satu situs arkeologi paling penting di dunia. Kenapa penting? Karena tempat ini memiliki batu-batu pahatan besar yang berusia sekitar 11.000 tahun. Sebagai gambaran, batu-batu ini berusia 6.000 tahun lebih tua dari Stonehenge. Masyarakat kuno meletakkan batu-batu ini sebelum mulai bercocok tanam atau membuat peralatan logam atau tembikar. Jadi, keberadaan tempat ini bertentangan dengan kronologi peradaban yang kita ketahui, di mana manusia bercocok tanam terlebih dahulu, baru kemudian membangun. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Terlepas dari itu, pertanyaan bagusnya adalah, apa fungsi dari situs ini? Apakah dibangun untuk menyembah roh? Ya, para arkeolog meyakini ini mungkin kuil tertua di dunia. Paleodictyon nodosum. Ya, kedengarannya seperti rumus kimia. Ini adalah fosil hidup yang ditemukan jauh di dasar laut. Ada makhluk yang membuat liang heksagonal ini, itu sudah pasti. Namun para ilmuwan belum bisa mengidentifikasi makhluk itu. Lalu, apa yang dimaksud dengan fosil hidup? Nah, Paleodictyon nodosum adalah makhluk yang diyakini membuat liang yang hampir identik dengan fosil Paleodictyon. Apakah hewan mirip cacing yang membuatnya? Para ilmuwan tidak tahu. Yang jelas, ini bukanlah sebuah kebetulan yang tercipta karena kekuatan geologi. Bicara soal fosil, lihatlah fosil raksasa yang satu ini. Nama informalnya Godzilius. Ini ditemukan pada tahun 2011 oleh seorang ahli paleontologi amatir. Mereka ilmuwan yang mempelajari sejarah kehidupan di bumi dengan menganalisis catatan fosil. Kembali ke Godzilius. Panjangnya hampir 2 meter dan tingginya 3 meter jika diukur tegak lurus. Fosil ini berusia 450 juta tahun dan berasal dari masa ketika Cincinnati masih berada di bawah air. Ini mungkin saja fosil tikar alga, tapi beberapa ilmuwan berpendapat lain. Ini terowongan raksasa yang ditemukan di Amerika Selatan. Terowongan ini setidaknya berusia 8.000 hingga 10.000 tahun. Awalnya, para peneliti menemukan beberapa liang raksasa. Ukurannya sangat besar dan dibangun dengan rapi. Para ahli geologi terkagum-kagum dan mengatakan belum pernah melihat struktur semacam itu. Belum ada proses geologi yang bisa menjelaskan pembentukannya. Padahal, para peneliti sudah menemukannya sejak tahun 1930-an. Tapi saat itu, mereka percaya terowongan-terowongan ini hanyalah konstruksi arkeologi biasa. Tapi, kemudian mereka menemukan bekas cakaran besar di dinding dan langit-langitnya. Mereka menduga jejak itu ditinggalkan oleh spesies yang telah punah. Banyak ahli geologi sangat yakin telah menemukan liang kungkang dan armadillo raksasa. Struktur ini adalah liang terbesar yang diketahui dari zaman Paleolitikum di Amazon. Namun para ahli masih punya banyak pertanyaan. Bagaimana bisa struktur yang terlihat terencana seperti itu bisa terbentuk secara alami? Seorang peneliti kemudian menemukan gua aneh lainnya. Gua yang satu ini berjarak ratusan mil dari terowongan besar itu. Sekarang ada lebih dari 1.500 liang dari zaman Paleolitikum yang ditemukan di Brasil. Lebih menariknya lagi, beberapa gua ini terhubung dengan terowongan yang kerap kali mengarah ke ruangan-ruangan. Sekarang kita beralih ke fenomena alam. Tahukah kamu bahwa setiap tahun, khususnya di bulan Oktober, bola api muncul di Sungai Mekong di Thailand? Menurut legenda, bola api naga adalah panggilan bagi Buddha untuk kembali ke bumi. Dan panggilan ini dilakukan oleh ular sungai. Itu mitosnya. Tapi apa kata sains tentang hal ini? Apakah itu terkait gas yang mudah terbakar? Belum ada jawaban yang pasti. Bola api ini tampak muncul dari dalam air. Bola-bola api ini bisa mencapai ketinggian hampir 300 meter dan menghilang dengan cepat seperti kembang api. Bola api ini biasanya bersinar dengan warna kemerahan atau oranye. Kami juga akan menyebutkan beberapa legenda. Kenapa tidak? Kisah-kisah legenda sangatlah seru. Sangat disayangkan kalau tidak menyertakan legenda tentang kota Atlantis yang hilang. Seperti yang kita ketahui, legenda menyebutkan Atlantis tenggelam ke dalam lautan sekitar 11.000 tahun lalu. Semenjak itu, bukan hanya para ilmuwan, tapi juga para pemburu harta karun serta filsuf terus mencari kota yang hilang itu. Mungkinkah Bimini Road adalah jejaknya? Pada tahun 1968, seorang penyelam menemukan batu-batu aneh di lepas pantai Pulau Bimini Utara, Bahama. Batu-batu itu terlihat seperti buatan manusia. Penempatannya terlihat rapi dan dalam barisan yang teratur. Hal ini sempat membingungkan para ilmuwan, tapi tidak untuk waktu yang lama. Analisis penanggalan karbon pada batu-batu itu menunjukkan kekuatan geologis menciptakan jalan tersebut secara alami. Tidak ada bekas alat atau tanda yang menunjukkan batu-batu itu sengaja disusun.
Penelitian masih terus berlanjut, tapi para ilmuwan kebanyakan percaya bebatuan itu terbentuk karena erosi. Ya, sepertinya belum saatnya Atlantis ditemukan. Bayangkan ini, kamu sedang berjalan-jalan di pantai, lalu melihat puluhan gurita melintas. Pada tahun 2017, sekelompok orang di Wales menyaksikan hal ini. Kenapa makhluk-makhluk ini keluar dari lautan? Belum ada yang tahu jawabannya. Orang-orang itu melaporkan mereka melihat 20 hingga 30 gurita merayap di atas pasir. Mereka memeriksa beberapa tanda luka tapi tidak menemukan apa-apa. Kemudian, mereka membawa hewan-hewan itu kembali ke laut. Menariknya, gurita-gurita itu kembali merayap ke pantai ketika orang-orang sedang tidur. Para ahli mengatakan sulit untuk memastikan alasan yang menarik hewan-hewan tersebut ke pantai tanpa melakukan pengecekan langsung. Mereka masih berspekulasi tentang alasan di balik kejadian yang tidak biasa dan langka ini. Mungkinkah karena populasi yang terlalu padat? Omong-omong, gurita-gurita itu siap menyerbu daratan. Hehe. Sebuah penelitian lain menunjukkan semakin banyak nelayan memburu hewan besar pemakan gurita, semakin bertambah pula populasi gurita. Mungkin itu sebabnya makhluk-makhluk ini harus pergi lebih jauh untuk mencari makanan atau tempat berlindung. Tapi tanpa penelitian mendalam, semua itu hanya teori. Dapatkah kamu membayangkan bahwa semua manusia modern berasal dari sekitar 1.000 orang? Sekitar 800.000 hingga 900.000 tahun yang lalu, hampir semua nenek moyang kita lenyap, menyisakan sekitar 1% dari populasi. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Bumi sering mengalami siklus glasial, sesuatu yang kita sebut sebagai zaman es. Di masa lalu, zaman es cukup ringan dan terjadi secara teratur, sekitar setiap 41.000 tahun. Zaman es terjadi karena sumbu bumi. Planet kita agak miring, itulah sebabnya porosnya tidak lurus ke atas. Selama ribuan tahun, kemiringan ini telah berubah sedikit. Pergeseran yang sangat kecil ini benar-benar mengubah jumlah sinar matahari yang kita terima, terutama di kutub, dan menyebabkan periode dingin atau hangat yang sangat kuat. Sekitar 2,6 juta tahun yang lalu, ketika manusia purba mulai menetap di bumi, zaman Pleistosen dimulai. Itulah era yang secara tradisional kita sebut sebagai zaman es, seperti yang ada di film-film. Lapisan es besar menutupi sebagian wilayah Amerika Utara, Eropa, dan Asia. Tidak selamanya es berada di mana-mana sepanjang waktu. Siklus glasial ini datang dan pergi. Dan terkadang, lapisan es mencair untuk sementara waktu. Namun secara keseluruhan, keadaan masih jauh lebih bersalju dan lebih dingin dibandingkan dengan sekarang. Kita masih bisa melihat buktinya di masa lalu. Gletser-gletser itu mengukir lembah dan meninggalkan beberapa hal yang mengagumkan, seperti moraina dan fjord. Dan karena permukaan laut sangat rendah, sebagian besar dunia adalah daratan. Hal ini memungkinkan manusia dan hewan melakukan perjalanan antar benua dan menyebar kemana-mana. Saat itu adalah masa megafauna. Kamu semua tahu tentang hal ini dari film. Mamut berbulu, kucing bergigi tajam, kungkang raksasa, dan mastodon. Nenek moyang kita bersenang-senang berburu semua raksasa itu. Manusia tidak berasal dari satu garis keturunan. Tidak seperti monyet yang perlahan-lahan berubah menjadi manusia. Kita juga terdiri dari banyak spesies. Homo erectus, Neanderthal, dan seterusnya. Tapi hanya satu spesies, Homo sapiens, yang bertahan dan berubah menjadi manusia modern. Kondisi yang keras memaksa mereka untuk menjadi lebih pintar. Mereka belajar membuat peralatan, pakaian, dan tempat berlindung untuk bertahan hidup. Mereka menjadi pemburu pengumpul dan menemukan api yang ternyata sangat berguna selama zaman es. Menurutmu? Tapi mereka tidak tahu perubahan mengerikan apa yang akan terjadi. Sesuatu yang sangat dahsyat terjadi sekitar 800.000 hingga 900.000 tahun yang lalu. Manusia menghadapi penurunan populasi yang drastis. Hanya 1.280 orang yang selamat. Sekitar 99% manusia purba musnah. Dan 1% yang kecil ini cukup beruntung untuk menjadi nenek moyang kita. Hampir punah ini tidak mengherankan adalah kesalahan iklim. Saat itu adalah transisi Pleistosen tengah. Orbit bumi mengelilingi matahari sedikit berubah bentuk, kadar karbon menurun, banyak hal yang terjadi, dan iklim bumi menjadi liar, menjadi sangat dingin dan kering. Laut tiba-tiba menjadi lebih dingin, dan Afrika serta Eurasia mengalami kekeringan yang mengerikan. Mencari makanan hampir mustahil. Para ilmuwan mempelajari hal ini dengan mengambil DNA sekitar 300.000 orang dari seluruh dunia. Mereka menggunakan metode baru yang membantu mereka memetakan sejarah evolusi manusia selama lebih dari 1 juta tahun dan belajar lebih banyak tentangnya. Tidak heran jika kita hampir tidak bisa menemukan fosil dari masa itu.
Hampir tidak ada orang di sekitar kita. Yang menarik adalah bahwa sebelum hal itu terjadi, sebagian besar kera memiliki 24 pasang kromosom. Tapi karena populasi menjadi sangat kecil, 2 set menyatu menjadi satu, dan akhirnya kita memiliki 23 pasang. Ini adalah hal terakhir yang memisahkan kita dengan kera lainnya. Simpanse, gorila, dan orang hutan semuanya memiliki 24 pasang. Namun, kromosom kita yang menyatu dikenal sebagai kromosom manusia. Seperti efek Riak, hal kecil ini memengaruhi sisi otak kita, membantu kita mulai berjalan dengan 2 kaki dan bahkan membentuk bahasa. Manusia membutuhkan waktu sekitar 100.000 tahun untuk pulih dari bencana ini. Setelah sekian lama mereka mulai menyebar lagi. Bukankah itu gila? Bagaimana kita bisa berkembang dari 1.000 menjadi 8 miliar orang? Bagaimanapun zaman es akhirnya berakhir sekitar 11.700 tahun yang lalu. Periode hangat yang disebut Holosen pun dimulai. Seiring dengan semakin hangatnya suhu bumi, peradaban manusia akhirnya mulai berkembang. 5.000 tahun yang lalu adalah Mesir kuno, kemudian peradaban lembah Indus, Tiongkok kuno, dan lainnya. Dan meskipun kita telah berkembang untuk sementara waktu, ada satu hal yang perlu diperhatikan. Transisi Pleistosen tengah mengubah panjang dan intensitas siklus glasial. Sebelum transisi, tentu saja ada zaman es. Tapi suhu dinginnya lebih ringan dan siklus glasial lebih pendek. Bumi tertutup lapisan es setiap 41.000 tahun sekali. Namun setelah masa transisi, periode glasial menjadi lebih lama dan lebih parah. Siklus ini mulai mengikuti pola baru. Meskipun terjadi setiap 100.000 tahun, siklus ini sangat intens. Lapisan es menjadi besar, bahkan meluas hingga ke selatan. Jadi mulai sekarang, zaman es yang akan terus terjadi di masa depan akan sedikit berbeda. Zaman es berikutnya akan terjadi setidaknya 50.000 tahun dari sekarang. Mungkin lebih lama lagi. Ini bagus karena akan terjadi nanti. Tapi pada saat yang sama, konsekuensinya akan lebih kuat. Apa yang dialami oleh nenek moyang kita disebut sebagai hambatan populasi. Itulah yang kita sebut sebagai pengurangan jumlah populasi secara tiba-tiba dan besar. Biasanya, hal itu terjadi karena hal-hal seperti gempa bumi, banjir atau kekeringan, kebakaran, dan bahkan tindakan manusia. Hanya sedikit orang yang bertahan hidup, dan hanya mereka yang dapat mewariskan gen mereka kepada generasi mendatang. Dan kita memiliki banyak hambatan seperti itu dalam sejarah. Spesies modern kita, Homo sapiens awalnya hidup di Afrika, sekitar 60 hingga 80.000 tahun yang lalu. Sekelompok kecil dari mereka meninggalkan Afrika dan menyebar ke seluruh dunia. Namun itu bukan karena keinginan sendiri. Mereka harus pindah ke suatu tempat karena kekeringan dan masalah iklim yang sangat besar di Afrika pada saat itu. Mereka harus mencari makanan dan menemukan tempat baru untuk hidup. Mereka melakukan perjalanan melalui Timur Tengah, pindah ke Eropa dan Asia, dan akhirnya mencapai Australasia dan Amerika. Mereka dengan cepat menetap di berbagai benua dan mulai berbaur dengan spesies lokal yang mirip manusia, seperti Denisovan dan Neanderthal. Namun ada sebuah masalah. Awalnya spesies Afrika sangat beragam secara genetik, tetapi karena hanya sebagian kecil dari mereka yang memutuskan untuk pindah, mereka hanya membawa sekelompok gen yang beragam. Sayangnya, hal ini menyebabkan hambatan bagi semua orang. Spesies yang mirip manusia dari belahan dunia lain menjadi kurang beragam secara genetik. Karena mereka memiliki kumpulan gen yang lebih kecil, mereka menjadi lebih rentan terhadap semua hal yang berbahaya. Populasi Afrika juga mengalami penurunan keanekaragaman genetik. Tapi setidaknya manusia berhasil bertahan hidup, meskipun pada akhirnya populasi non-Afrika benar-benar menurun dan tidak ada lagi yang Neanderthal atau Denisova yang tersisa, hanya kita, Homo sapiens. Inilah sebabnya mengapa kita dapat mengatakan bahwa semua manusia modern berasal dari Afrika. Manusia purba benar-benar mengalami masa-masa sulit. Sekitar 74.000 tahun yang lalu, mereka mengalami bencana lain, bencana Toba. Namun perlu diingat bahwa semua hal ini hanyalah hipotesis. Tidak ada kepastian apakah itu benar-benar terjadi. Pada dasarnya, para ilmuwan berpikir bahwa mungkin telah terjadi letusan gunung berapi super di Danau Toba di Sumatera, Indonesia. Gunung berapi yang menggila ini merupakan bencana besar bagi iklim bumi dan manusia. Letusan ini merupakan salah satu peristiwa gunung berapi yang paling dahsyat dalam 2 juta tahun terakhir. Letusan ini Bersiaplah teman-teman karena kita akan memulai perjalanan yang luar biasa.
Dengan bantuan para ilmuwan super pintar dan penelitian mereka, kami telah meminta AI untuk membawa kita kembali ke masa 2 miliar tahun yang lalu dan menunjukkan kepada kita seperti apa bumi kita yang mengagumkan ini. Jadi, kencangkan sabuk pengamanmu dan mari kita cari tahu. Dahulu kala saat bumi masih bayi, sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu, masuk ke dalam mesin waktu dan berkunjung ke sana merupakan sebuah kesalahan besar. Seluruh tempat itu sangat berantakan. Pertama-tama tanahnya masih lengket dan cair, jadi pendaratan mesin waktumu akan menjadi resiko besar. Sekarang, begitu kamu mencoba keluar, kamu akan melihat bumi yang sama sekali berbeda dengan yang kita kenal sekarang. Lanskapnya adalah gabungan dari pegunungan terjal, lautan yang berkilauan, dan daratan yang membentang luas. Bayangkan, gunung berapi yang meletus dengan semburan api, menyemburkan gas dan abu ke udara. Ini seperti pertunjukan kembang api yang luar biasa. Dan bahkan jika kamu memiliki mesin baru yang canggih yang bisa melayang dan memiliki perisai khusus untuk menangani panas, kamu masih akan kesulitan bernapas. Soalnya atmosfer bumi pada masa awal agak muram. Awan tebal menggantung di langit, memberikan bayangan misterius di daratan di bawahnya. Udara setipis bisikan, dan dipenuhi dengan berbagai macam gas yang menarik, seperti hidrogen dan helium. Karbon dioksida berputar-putar, memberikan warna hijau yang cerah. Uap air melayang di udara, menciptakan rasa lembab dan kabut yang menyegarkan. Oh, dan mungkin ada sedikit amonia dan metana yang membuat suasana semakin menarik. Banyak gas keren kan? Tapi tunggu, ada yang kurang oksigen. Jadi, jika kamu menarik napas dalam-dalam, kamu tidak akan merasakan desakan udara yang biasa mengisi paru-parumu. Di daratan, belum ada hutan yang rimbun atau pepohonan yang menjulang tinggi. Sebaliknya, kamu akan menemukan medan berbatu yang terjal. Beberapa bebatuan purba ini memiliki bekas-bekas kekuatan yang kuat, tabrakan dan gempa bumi yang telah membentuk daratan ini selama jutaan tahun. Namun, di tengah-tengah semua keindahan purba ini, sesuatu yang menakjubkan akan segera terjadi. Kehidupan pada tahap awal sedang berevolusi dan mempersiapkan diri untuk memasuki masa kejayaannya. Organisme sederhana seperti ganggang dan bakteri menguasai tempat ini. Mereka tumbuh subur di lautan, menggunakan karbon dioksida yang melimpah untuk tumbuh dan berkembang biak. Perairan penuh dengan aktivitas, dengan bentuk kehidupan mikroskopis yang berwarna-warni dan bergerak cepat seperti kota yang sibuk. Organisme kecil ini bekerja keras, melepaskan oksigen saat mereka melakukan kegiatannya. Mereka seperti pabrik kecil yang secara perlahan mengubah komposisi atmosfer. Jadi, seperti inilah rupa bumi pada masa awal, kurang lebih. Tapi, mengapa ia begitu buruk dan bagaimana bisa berubah begitu banyak sejak itu? Panas bumi berasal dari berbagai macam hal yang terjadi selama pembentukannya. Pertama, ada panas yang sangat besar yang sudah dikemas ke dalam objek-objek yang bersatu membentuk planet kita. Kemudian, ketika bumi tumbuh semakin besar dan kuat, gaya gravitasinya mendapat dorongan tenaga yang besar. Gaya gravitasi ini menarik lebih banyak benda, tapi juga memberikan pelukan yang sangat kuat pada bumi, meremas segala sesuatu dengan erat. Dan kalian tahu apa yang terjadi ketika benda-benda terhimpit? Benda-benda itu akan memanas seperti panci presto. Pemanasan yang luar biasa ini berdampak besar pada struktur bumi. Bayangkan bumi sebagai sekumpulan batu, logam, dan mineral. Namun, ketika suhu bumi memanas, bebatuan dan logam menjadi sangat panas sehingga meleleh. Dan coba tebak, logam yang lebih padat tenggelam ke pusat dan menjadi inti bumi, sedangkan batuan yang lebih ringan melayang ke atas dan menjadi kerak dan mantel. Seolah-olah bumi memutuskan untuk memisahkan diri, menciptakan lapisan-lapisan yang terpisah. Para ilmuwan menyebut pemisahan liar ini sebagai diferensiasi. Namun, pemanasan tidak berhenti sampai di situ. Dengan semua percampuran dan pergerakan ini, bumi menjadi semakin panas. Rasanya seperti menyalakan api di dalam oven planet raksasa. Semua panas yang luar biasa ini memiliki konsekuensi yang serius. Suhu bumi yang tinggi membuat segala sesuatu bergerak dengan sangat cepat. Lempeng-lempeng tektonik menari-nari seakan-akan tidak ada hari esok, membuat permukaan bumi menjadi sangat aktif dan penuh dengan gejolak geologi.
Oh, dan bukan hanya itu. Bumi juga dihujani oleh beberapa pengunjung kosmik yang hebat. Bayangkan begini, ketika bumi sedang sibuk mengumpulkan berbagai macam puing-puing angkasa saat pembentukannya, bagian lain dari tata surya sedang mengalami kekacauan. Saturnus dan Jupiter memutuskan untuk mengacaukan keadaan dengan mengubah orbitnya, mengirimkan sejumlah besar benda-benda masif yang meluncur ke arah bumi. Tabrakan-tabrakan ini bukan main-main. Tabrakan-tabrakan ini menghasilkan ledakan yang melelehkan mineral-mineral di kerak bumi dan bahkan menguapkannya. Ledakan ini sangat kuat sampai melontarkan gas ke atmosfer bumi. Benar-benar pertunjukan kembang api yang dahsyat. Percaya atau tidak, kita masih bisa melihat bekas-bekas pertempuran kuno dari tabrakan-tabrakan ini. Memang butuh kerja detektif yang cermat, tapi kita bisa melihat sekilas bekas-bekas tabrakan itu. Sebagai contoh, ada tempat yang disebut Kawah Manitsok di Greenland. Meskipun tidak ada kawah yang bisa dilihat, kita bisa meneliti bebatuan yang letaknya mencapai 20,1 hingga 25 km di bawah permukaan bumi pada masa lalu. Dan coba tebak, batuan-batuan itu memiliki bekas guncangan yang kuat dan tiba-tiba. Nah, itu baru lingkungan yang tangguh. Tabrakan yang paling dahsyat di antara semua tabrakan itu terjadi dengan sebuah planet bernama Theia. Theia yang seukuran Mars menabrak bumi dengan suara dentuman dahsyat. Itu adalah peristiwa kolosal yang mengubah segalanya. Inti logam Theia menyatu dengan inti bumi, sementara lapisan luar kedua planet hancur dan terlempar ke angkasa. Hasilnya, sebuah cincin puing-puing yang indah mengelilingi bumi. Nah, inilah bagian yang paling keren. Puing-puing itu tidak hanya melayang-layang selamanya. Puing-puing itu mulai menyatu, seperti potongan-potongan puzzle yang menemukan pasangannya. Dan voila, kita punya bulan sendiri. Apakah kalian bisa mempercayainya? Dan proses pembentukan bulan yang luar biasa ini mungkin hanya membutuhkan waktu 10 tahun atau bahkan kurang dari itu. Gila bukan? Para ilmuwan menyebut seluruh proses pembentukan bulan ini sebagai hipotesis tumbukan raksasa. Jadi lain kali saat kamu menatap bulan di langit malam, ingatlah bahwa bulan sebenarnya adalah potongan-potongan besar dari planet kita sendiri. Dan omong-omong, bumi juga mengalami petualangan yang cukup seru saat menciptakan atmosfernya. Pada awalnya, upaya pertama planet kita untuk memiliki atmosfer tidak berjalan mulus. Planet ini memiliki lapisan tipis hidrogen dan helium yang ikut bersama semua materi yang terkumpul. Tapi, gas-gas itu seperti seniman yang licik dan memutuskan untuk melayang ke luar angkasa. Dadah, gas-gas! Untungnya, bumi tidak menyerah. Ia melanjutkan untuk putaran kedua, dan kali ini Di salah satu taman beres di Kanada, para ilmuwan menggali lapisan es tebal lalu menemukan kerangka aneh bernama naga beku. Kerangka ini telah tertimbun es selama jutaan tahun dan para ahli harus mencurahkan waktunya sampai puluhan tahun untuk meneliti spesies fosil aneh ini. Kemudian, fosil ini teridentifikasi sebagai genus Therosaurus baru. Therosaurus merupakan reptil terbang raksasa yang punya rentang sayap sampai 5 meter dan kepalanya 3,5 kali lebih besar dari tubuhnya. Therosaurus hidup 76 juta tahun yang lalu bersamaan dengan para dinosaurus. Para ilmuwan mendeskripsikannya sebagai hewan terbang terbesar, tergarang, dan teraneh. Genus baru ini kemudian dinamakan sebagai Cryodragon boreas yang berarti naga beku dari utara. Pada tahun 2013, seorang pendaki gunung sedang hiking di salah satu gunung tertinggi di Eropa Barat, Mont Blanc. Dia melihat kotak logam misterius yang menyembul di permukaan salju, kemudian membukanya. Ternyata kotak itu berisi batu rubi, zamrud, dan safir. Pendaki itu pun segera menyerahkan kotak temuannya ke pihak yang berwenang. Kemungkinan besar kotak itu milik penumpang pesawat dari India yang menabrak Mont Blanc lebih dari 50 tahun yang lalu. Harganya ditaksir mencapai lebih dari 2,8 miliar rupiah dan pihak terkait masih mencari pewaris dari kotak perhiasan kecil itu. Di barat Laut Siberia tahun 2007, seorang pengembala rusa kutub sedang bertualang bersama anak-anaknya. Di tengah perjalanan, dia melihat objek misterius di dalam es yang kemudian diketahui sebagai anak mamut beku. Dia pun segera menghubungi museum setempat. Anak mamut itu akhirnya diberi nama Luba dan menjadi mumi mamut paling awet saat ditemukan.
Lubba telah terkubur di dalam es selama 41.800 tahun saat ia masih berumur 30 sampai 35 hari. Panjang tubuhnya kira-kira sama dengan anak sapi besar. Nah, apa kamu pengen melihat lubba secara langsung? Datang aja ke sejumlah museum di seluruh dunia. Di benua Antartika ada gunung berapi beku Erebus yang tertutup oleh lapisan salju dan es. Gunung berapi ini pertama kali ditemukan saat meletus pada tahun 1841 oleh para penjelajah yang sedang melakukan ekspedisi Arktik. Gunung ini setinggi lebih dari 3.657 meter dan telah aktif selama 1,3 juta tahun terakhir. Di tengah-tengah Erebus, terdapat kawah raksasa yang dipenuhi dengan lava cair. Gunung berapi ini meletus secara berkala, sehingga letusannya ini diklasifikasikan sebagai erupsi berkelanjutan. Meski begitu, gak ada yang perlu dikhawatirkan karena letusannya biasanya relatif kecil. Pada tahun 1991, dua pendaki di pegunungan Alpen Italia dikejutkan dengan penemuan jasad. Mereka langsung mengiranya sebagai mayat pendaki yang belum lama hilang. Duo itu harus bersusah payah turun lagi untuk melaporkan temuan itu. Setelah tulang belulangnya disatukan, jasad itu ternyata berasal dari zaman purba. Menurut estimasi para ilmuwan, manusia es ini sudah berumur lebih dari 5.000 tahun yang kemudian dinamai Otzi. Temuan ini dianggap sebagai hal yang sangat baru bagi para ilmuwan karena kondisi jasad Otzi masih sangat terjaga. Dan setelah meneliti Otzi selama bertahun-tahun, mereka jadi lebih paham soal kemiripan antara kita dan nenek moyang kita. Tubuhnya dipenuhi dengan tato artistik dan menurut hasil penelitian pada isi perutnya, makanan terakhir yang diasup Otzi adalah daging asin kering atau mirip-mirip dengan bacon di zaman now. Saat ini, Otzi memiliki sedikitnya 19 kerabat hidup di Eropa Tengah. Saat sedang meneliti sarang tupai purba di Siberia, para ilmuwan juga menemukan objek menarik lain. Ada biji yang terkubur jauh di bawah tanah dan kemungkinan biji itu telah ditimbun oleh salah satu tupai. Es telah melapisinya selama 32.000 tahun. Rupanya, biji itu berasal dari bunga Silene stenophila yang telah lama punah. Dan uniknya, para ilmuwan bisa mengembalikan struktur jaringannya lalu menumbuhkan bunga itu. Mereka kemudian menanam kembali bunga yang punah itu ke habitat alaminya di seluruh dunia. Pada tahun 1930, sekelompok ilmuwan asal Norwegia sedang mengarungi Samudra Arktik untuk meneliti samudra tersebut beserta gletsernya. Akhirnya mereka sampai di White Island, daratan es berbahaya yang belum pernah dijamah manusia. Menurut perkiraan mereka sih gitu. Lalu mereka terkaget-kaget saat melihat ujung perahu kecil mencuat dari bawah salju. Di dalam perahu itu, mereka menemukan perlengkapan sains dan barang pribadi dalam keadaan beku, termasuk jaket dengan monogram S.E. Andre. Rupanya mereka telah menemukan sisa-sisa dari ekspedisi balon Arktik Andre. Pada tahun 1897, para penjelajah Swedia di bawah pimpinan Solomon August Andre melintasi kutub utara dengan naik balon hidrogen dan gak ada seorang pun yang tahu pasti nasib mereka. Baru setelah ditemukan sisa-sisa dari ekspedisi ini 33 tahun kemudian, publik semakin tercerahkan. Ternyata balon itu menabrak White Island setelah 2 hari mengudara dari Swedia. Akibatnya, para penjelajah itu harus menyusuri seisi pulau cuma dengan perahu kecil seadanya, tapi nggak berhasil bertahan. Mamut berbulu yang pengawetannya paling baik ditemukan di permafrost Siberia pada tahun 2010. Para peneliti menamakannya Yucca sesuai dengan nama desa kecil di dekat lokasi penemuannya. Yucca telah membeku selama 39.000 tahun dan diperkirakan telah hidup selama 6-8 tahun. Karena kondisi tubuhnya masih sangat baik, Yucca sudah diteliti selama bertahun-tahun untuk menggali informasi baru tentang mamut secara umum. Pada tahun 2019, mereka berhasil mengaktifkan sel yang diambil dari jaringan tubuh Yucca. Mungkin nggak ya kalau suatu hari nanti mamut bisa muncul di bumi lagi? Dari gambar dan video, kita bisa tahu kalau Antartika sangat dingin, tertutup salju, berlandskap datar, dan punya beberapa bukit kecil. Para ilmuwan juga punya anggapan serupa. Saat meneliti pegunungan Gamburtsev di awal tahun 2000-an, mereka kaget setelah tahu kalau bukit kecil berbatu-batu itu ternyata puncak pegunungan raksasa yang dasarnya berada 1,6 km di bawah salju. Dengan teknologi radar, mereka memperkirakan tingginya sekitar 3.000 meter
dan membentang hingga 1.200 km. Ukurannya ini hampir sama dengan pegunungan Alpen di Eropa, hanya saja strukturnya tertutup banyak es dan salju. Seorang pengusaha pernah memeriksa sungai di sekitar tambang emas Siberia. Dia malah tertarik dengan lapisan esnya. Rupanya di situ ada anak badak berbulu kecil yang kemudian dinamai Sasa. Badak berbulu telah punah selama 15.000 tahun dan diperkirakan Sasa telah membeku di dalam es selama 39.000 tahun. Temuan ini terbilang unik karena cuma Sasalah badak berbulu utuh yang pernah ditemukan. Saat itu, gletser di sekitar kota Pelo, Italia Utara mulai mencair, kemudian menyebabkan sejumlah artefak dari puluhan tahun hingga berabad-abad lalu juga ikut mengalir keluar. Di situ ada barang-barang pribadi milik para tentara, termasuk buku harian, foto, dan surat cinta. Para ahli sejarah juga telah menemukan kabin utuh di bawah lapisan es, di dalamnya terdapat helm logam keras dan pakaian. Pada tahun 1845, Sir John Franklin tergabung dalam ekspedisi nahas menuju Kutub Utara. Para kru memakai kapal HMS Erebus dan HMS Terror yang cukup ironis. Ekspedisi itu mengalami kecelakaan, lalu kedua kapal lenyap tanpa jejak di perairan beres. Pada tahun 2016, HMS Terror ditemukan oleh sekelompok peneliti. Meskipun telah hilang selama 170 tahun, perairan dingin di situ telah membuat kondisi kapalnya tetap utuh. Mereka mendeskripsikannya sebagai membeku seiring waktu. Piring dan gelas makan malam masih tertata di raknya, tempat tidur dan mejanya juga masih kelihatan rapi, malahan bagasi penumpangnya masih sangat baik. Kapal HMS Erebus juga ditemukan di dekatnya, tapi karena kondisi perairan berubah, bentuknya sudah hancur. Es glasial yang melingkupi jalur pegunungan di Norwegia telah dipakai oleh para Viking dan menyimpan ratusan artefak kuno. Salah satunya yaitu kotak kayu besar yang saling dilas. Para peneliti kemudian membuka kotak itu sambil harap-harap cemas. Mereka meyakini isinya pasti harta karun dari Viking atau artefak yang akan menginfokan soal masyarakat di zaman dulu. Tapi ternyata isinya cuma lilin lebah kuno. Kotak itu nggak sekuno dugaan mereka. Dengan menganalisis lilinnya, mereka bisa tahu kalau kotak itu berasal dari abad ke-17. Era manusia Viking telah Gerhana matahari adalah trik sulap kosmik di mana bulan tiba-tiba menelan matahari. Hanya saja ini bukan hasil sulap, melainkan sains sederhana. Yuk kita cari tahu cara kerjanya dan cara kamu bisa mengamati peristiwa menakjubkan ini. Semuanya dimulai ketika bulan, matahari, dan bumi berada dalam satu garis lurus, dengan posisi bulan tepat di antara kita dan bintang kesayangan kita. Kedudukan sejajar ini terjadi karena orbit bulan mengelilingi bumi sedikit miring dibandingkan orbit bumi mengelilingi matahari. Gerhana matahari hanya terjadi saat bulan baru, di mana bulan berada paling dekat dengan bumi dalam orbitnya. Jadi, ketika posisinya pas, bayangan bulan akan mengenai bumi, menghalangi sinar matahari mencapai kita. Bayangkan berada di ruangan dengan saklar lampu besar, tapi bukannya mematikan lampu, kamu malah menutupinya dengan bulan. Begitulah gambaran gerhana matahari. Gerhana matahari bukanlah peristiwa rutin dan hanya terjadi beberapa kali dalam setahun. Frekuensi gerhana matahari ditentukan oleh banyak hal, seperti kedudukan bulan, matahari, dan bumi, serta posisi bulan dalam orbitnya mengelilingi bumi. Ada 3 jenis utama gerhana matahari: total, sebagian, dan cincin. Gerhana matahari total terjadi ketika bulan menutupi seluruh bagian matahari dan langit menjadi gelap, seperti malam hari. Fase ini bisa berlangsung selama beberapa menit hingga lebih dari 1 jam, tergantung jarak antara bulan dan bumi pada saat terjadi gerhana. Gerhana matahari total hanya bisa dilihat dari wilayah tertentu di bumi yang disebut jalur totalitas. Jalur ini biasanya berupa jalur sempit di daratan atau lautan. Dan kalau kebetulan berada di tempat yang tepat, kamu bisa menikmati pemandangan luar biasa ini. Sayangnya, tidak semua orang cukup beruntung untuk bisa melihat gerhana matahari total. Terkadang bulan hanya menutupi sebagian matahari. Dalam hal ini, kamu akan melihat bentuk sabit alih-alih matahari yang tertutup sepenuhnya. Itulah yang disebut gerhana matahari sebagian. Dan kalau kamu sangat tidak beruntung, bulan mungkin terlalu jauh dari bumi sehingga tidak bisa menutupi matahari sepenuhnya. Dalam hal ini, kamu akan melihat cincin cahaya matahari yang terang di sekeliling siluet bulan.
Itulah yang disebut gerhana matahari cincin. Gerhana matahari adalah salah satu peristiwa langit paling spektakuler yang bisa diamati dari bumi. Manusia telah mengamati dan mempelajarinya sejak zaman dulu, dan gerhana matahari memainkan peran penting dalam pemahaman kita tentang matahari, bulan, dan bumi. Sebagai contoh, kita memanfaatkannya untuk mengukur dimensi dan jarak bulan serta matahari, mempelajari atmosfer matahari, dan menguji teori relativitas umum Einstein. Gerhana matahari punya peran penting bagi manusia, jadi tidak mengherankan kalau selalu dikaitkan dengan berbagai mitos dan tahayul. Beberapa budaya menganggapnya sebagai pertanda akan datangnya sesuatu yang buruk atau cara untuk berbicara dengan dewa-dewa mereka. Yang lainnya berpikir ini bisa digunakan untuk memprediksi masa depan atau mengusir roh jahat. Semua kepercayaan ini menunjukkan betapa berartinya gerhana matahari bagi manusia. Ada banyak gerhana matahari yang menarik dan berkesan sepanjang sejarah, masing-masing dengan cerita atau makna yang unik. Berikut ini beberapa contoh gerhana matahari paling misterius, keren, atau terkenal. Gerhana Thales adalah salah satu gerhana matahari paling terkenal dalam sejarah. Konon gerhana ini terjadi pada tahun 585 sebelum Masehi dan kabarnya telah diprediksi oleh filsuf Yunani kuno Thales dari Miletus. Menurut legenda, Thales mampu memprediksi gerhana dengan mengamati siklus bulan, dan prediksinya disebut-sebut membuat orang-orang pada masa itu kagum sekaligus takut. Gerhana Ptolemaios adalah gerhana matahari total yang kabarnya terjadi pada tahun 150 Masehi. Gerhana ini terkenal karena disebutkan dalam tulisan astronomi Yunani kuno Ptolemaios. Dia menggunakan pengamatannya terhadap siklus bulan untuk membuat prediksinya, yang membuat masyarakat pada masa itu tercengang sekaligus khawatir. Gerhana abad ini adalah gerhana matahari total yang terjadi pada tanggal 11 Juli 1991. Gerhana ini terlihat di sebagian besar wilayah Amerika Selatan. Itu menjadi gerhana matahari total terlama di abad ke-20 yang berlangsung selama lebih dari 6,5 menit. Gerhana piramida adalah gerhana matahari total yang terjadi pada tanggal 20 Maret 2015 dan bisa dilihat dari sebagian wilayah Eropa, Afrika, dan Timur Tengah. Gerhana ini terkenal karena melintas tepat di atas piramida kuno Giza di Mesir, sehingga memberi kesempatan langka bagi para ilmuwan dan turis untuk mengamati gerhana dari lokasi bersejarah ini. Lalu, tentu saja, gerhana Amerika Besar pada tahun 2017. Gerhana matahari total ini dapat dilihat di sebagian besar wilayah Amerika Serikat dari pesisir ke pesisir. Ini adalah gerhana total pertama yang terlihat dari banyak wilayah Amerika Serikat selama hampir 40 tahun dan menarik jutaan pengamat serta diliput secara luas oleh media. Karena peristiwa ini sangat jarang terjadi, jangan sampai kamu melewatkannya. Untungnya, kita punya kalender gerhana matahari yang akan terjadi dalam beberapa tahun ke depan. Gerhana besar Amerika Utara pada tahun 2023 diperkirakan akan terlihat di sebagian besar wilayah Amerika Utara dari Pacific Northwest hingga wilayah Great Lakes. Ini akan menjadi gerhana total pertama yang dapat dilihat dari Amerika Serikat sejak gerhana Amerika Besar di tahun 2017. Gerhana Andes pada tahun 2024. Gerhana ini diperkirakan akan terlihat di sebagian wilayah Amerika Selatan, termasuk sebagian wilayah Chili dan Argentina. Ini akan menjadi gerhana total pertama yang terlihat dari Amerika Selatan sejak gerhana abad ini pada tahun 1991. Gerhana Arktik pada tahun 2025. Gerhana ini akan terlihat di bagian kutub utara planet kita, termasuk sebagian Kanada dan Greenland. Ini akan menjadi gerhana total pertama yang terlihat dari kutub utara selama hampir 100 tahun. Kemudian, gerhana Pasifik pada tahun 2026. Gerhana ini akan terlihat di sebagian Samudra Pasifik, termasuk sebagian Australia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat. Perlu dicatat bahwa waktu dan visibilitas persisnya dari gerhana-gerhana matahari ini bisa berubah seiring dibuatnya prediksi yang lebih akurat. Selain itu, beberapa gerhana matahari lainnya juga mungkin terjadi di tahun-tahun mendatang. Jangan lupa memeriksa detailnya di internet. Nah, pertanyaan terpentingnya adalah bagaimana cara kita mengamatinya?
Jawabannya dengan sangat hati-hati. Berikut beberapa tips umumnya. Gunakan pelindung mata yang memadai. Jangan pernah melihat langsung ke arah matahari, bahkan saat gerhana. Ini sangat berbahaya bagi penglihatanmu. Untuk mengamati gerhana matahari dengan aman, gunakan pelindung seperti kacamata gerhana matahari berlisensi atau proyeksi lubang jarum. Alat-alat ini memungkinkanmu melihat gerhana tanpa menatap langsung ke arah matahari dan melindungi mata dari efek berbahaya sinar matahari. Cari lokasi pengamatan yang bagus. Untuk dapat pemandangan gerhana matahari terbaik, penting untuk menemukan lokasi yang berada di jalur gerhana dan langit yang jernih. Gunakan kamera atau teleskop. Kalau punya kamera atau teleskop dengan filter matahari, gunakanlah untuk memotret atau mengamati gerhana lebih dekat. Pastikan kamu menggunakan filter matahari untuk melindungi mata dan peralatanmu. Selalu cari informasi terkini. Sangat penting untuk selalu tahu informasi terbaru tentang detail gerhana matahari, termasuk waktu, lokasi, dan jenis gerhana yang akurat. Informasi ini bisa membantu merencanakan pengamatan dan memastikan kamu punya peralatan yang tepat serta persiapan keamanan. Itu saja, simpel kan? Dengan mengikuti tips ini, kamu bisa mengamati gerhana matahari dengan aman dan bijaksana. Dan kalau kamu berkesempatan melihat gerhana matahari, pastikan untuk mengambil beberapa foto dan bagikan dengan teman-temanmu. Ingat, ini adalah pengalaman sekali seumur hidup. Tahu nggak sih, manusia adalah makhluk luar angkasa yang sebenarnya loh. Kita lahir dan berasal dari luar angkasa. Nah, supaya manusia bisa menghuni bumi, persyaratannya sangat banyak plus rumit. Salah dikit aja, bisa-bisa kita nggak akan ada di sini. Tapi nyatanya, sampai detik ini kita masih ada di bumi. Agar bisa tetap bertahan hidup, kita dan makhluk luar angkasa lain yang mungkin ada di luar sana harus hidup di planet pengorbit bintang putih kekuningan, jadi bukan bintang merah maupun biru. Bintang biru sangat cepat terbakar dalam kurun waktu jutaan tahun dan para penghuninya nggak akan sempat berevolusi. Padahal proses evolusi biasanya berjalan sangat lambat hingga akhirnya para makhluk cerdas mulai bermunculan. Bintang biru juga biasanya akan membesar lalu berubah menjadi merah saat runtuh dan meledak. Akibatnya, peradaban yang ada di dekatnya nggak akan bisa berkembang. Bintang merah memang paling sering dijumpai sampai saat ini, tapi prospeknya kurang bagus bagi peradaban cerdas di sekitarnya. Bintang merah sangat dingin dan redup, sehingga posisi planet yang mampu mengembangkan kehidupan harus sangat mepet dengan sang bintang. Akibatnya, planet ini akan terpapar radiasi sinar X kuat dan mematikan. Meskipun jumlahnya paling banyak dan planet pengorbitnya juga melimpah, bintang merah digolongkan sebagai area terlarang untuk menaungi kehidupan cerdas dan beradab seperti manusia. Nah, berarti yang tersisa cuma bintang kekuningan dan jumlahnya sekitar 10% dari total bintang di alam semesta. Namun begitu, ada hal penting yang harus dipenuhi. Sebelum kita meneliti kemungkinan adanya kehidupan cerdas di sekitar bintang kekuningan, yaitu bintang tersebut harus berasal dari generasi ketiga. Bintang generasi ketiga punya zat kimia yang cukup beragam sehingga mampu mempertahankan bentuk kehidupan yang lebih maju. Setiap kali bintang meledak akan terbentuk unsur yang lebih berat dan kompleks. Ledakan ini kemudian melepaskan semua unsur hingga akhirnya bergerak ke nebula. Gravitasi di dalam nebula perlahan ngebentuk generasi berikutnya dan proses ini terjadi berulang kali. Tulang dan gigi kita perlu kalsium agar tetap terjaga. Otak kita memerlukan zinc untuk menghasilkan sinyal elektrokimia agar kita bisa bergerak, ngerasain sensasi, dan berpikir. Darah kita juga memerlukan zat besi, makanya tubuh kita perlu terbentuk di sekitar bintang kuning generasi ketiga. Hebatnya lagi, bumi kita punya berbagai unsur di alam semesta dan totalnya ada 94 unsur yang terbentuk secara alami, mulai dari hidrogen sampai plutonium. Mungkin karena itulah kita hidup di bumi. Selain itu, matahari kita berupa katai kuning generasi ketiga. Loh, memangnya kenapa kuning? Bintang kuning bisa sangat stabil saat terbakar oleh fusi nuklir. Intensitas cahayanya juga nggak berubah secara drastis selama miliaran tahun. Kalau intensitasnya sampai berubah 6% aja, suhu bumi akan acak-acakan sehingga nggak akan bisa lagi menopang kehidupan yang maju. Nah, untungnya bumi kita berada di zona laik huni di sekitar matahari. Di zona ini, air dalam wujud cair bisa tetap ada, tapi kita masih perlu syarat lain agar kehidupan cerdas di luar angkasa bisa terbentuk, yaitu planetnya sendiri.
Studi terbaru dengan teleskop Kepler mengungkapkan 1/4 bintang Katai Kuning diperkirakan memiliki planet mirip Bumi di zona Laikuninya. Angka ini memang masih jadi perdebatan dan mungkin kisarannya berada di angka 1 dari 33 bintang Katai Kuning. Tapi tetap aja kan, jumlah planet pengorbit bintang kuning di zona Laikuni terbilang banyak. Nah, kita perlu mikirin faktor penting kedua tadi, yaitu planetnya sendiri. Planet yang bisa ngebentuk peradaban cerdas pasti punya banyak ciri khas yang nggak mungkin diperoleh satu persatu, apalagi dalam kombinasi. Yang terpenting, planet tersebut harus punya sistem perlindungan dari bintang yang diorbit. Karena cahaya bintang dihasilkan dari fusi nuklir di bagian inti, gas di sekitar korona matahari tertiup keluar angkasa dalam bentuk angin surya. Satelit Amerika Serikat secara berkala mengamati kekuatan angin surya yang sebagian besarnya berupa inti hidrogen terionisasi, kemudian dialiri listrik bersama dengan sedikit inti atom dari berbagai unsur lain di matahari. Bumi kita nggak secara langsung dilindungi oleh atmosfer, tapi magnetosfer telah menghentikan atau membelokkan angin surya berbahaya. Aurora akan terbentuk saat angin surya tertarik ke kutub magnet bumi, lalu menerangi udara di atmosfer atas seperti lampu neon. Tanpa magnetosfer di sekelilingnya, semua planet akan terpanggang oleh hujan inti hidrogen terionisasi dari sang bintang meski berada di zona Laikuni. Planet yang bisa menopang kehidupan harus punya magnetosfer yang cukup kuat agar bisa membelokkan angin surya. Dan nggak semua planet di tata surya kita punya pelindung ini. Raksasa gas seperti Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus memang punya magnetosfer, tapi di dalamnya nggak ada bentuk kehidupan. Di antara planet berbatu, cuma Bumi dan Merkurius yang punya magnetosfer. Di Merkurius pun kandungannya terlalu lemah sehingga nggak mampu menghentikan angin surya. Apalagi lokasinya sangat mepet dengan matahari. Perisai lain yang mampu melindungi bumi dari matahari adalah atmosfer. Ketebalannya sekitar 483 km dan sebagian besarnya cuma terkonsentrasi sejauh 16 km dari permukaan bumi. Atmosfer mampu melindungi makhluk hidup di bumi dari radiasi ultraviolet matahari dan sinar X. Gas ozon atau 3 atom oksigen yang terikat menjadi molekul gas raksasa di atmosfer atas menghalangi sebagian besar radiasi ultraviolet sebelum mencapai tanah. Planet Mars yang atmosfernya 1000 kali lebih tipis dari bumi nggak memiliki ozon, emisi ultravioletnya juga telah meradiasi seluruh permukaan planet. Padahal sebuah planet harus bisa menghentikan radiasi ultraviolet dari bintangnya, sehingga komposisi atmosfernya sangat menentukan terbentuknya kehidupan yang cerdas. Mungkin sudah ada pelindungnya, tapi terdiri dari campuran zat langka dan membahayakan. Sebagian permukaan planet harus padat supaya bisa dipijaki dan dilalui. Planet ini juga harus punya kerak. Peradaban di bawah air atau di atmosfer planet lain cuma ada di dalam fiksi. Di dalam kerak ini juga harus ada lempeng tektonik yang terus bergerak. Pergerakan lempeng tektonik akan menghasilkan subduksi kerak. Nah, subduksi ini terjadi saat lempeng tektonik menunjam atau menggeser lempeng lain, kemudian membawa materi baru ke permukaan planet. Perubahan bahan kimianya bisa mencegah terjadinya keseimbangan sifat kimia karena nggak ada satupun yang bersifat reaktif. Gempa dan gunung berapi juga berkontribusi pada proses perubahan geokimia. Iya, kedua bencana ini juga punya kelebihan. Subduksi lempeng tektonik juga penting bagi kehidupan planet. Di Mars nggak ada aktivitas tektonik. Begitupun dengan Venus dan Merkurius. Padahal di Merkurius ada lempeng tektonik besar, tapi nggak ada aktivitas tektonik selain penyusutan kecil. Di kedua planet ini nggak ada kehidupan, terutama karena di situ nggak ada reaktivitas geokimia oleh subduksi tektonik. Lalu ada juga bulan sebagai satelit alami kita. Rasanya kok agak berlebihan ya kalau kita menganggap kehidupan di bumi tetap ada berkat bulan semata. Meski begitu kontribusinya memang sangat penting. Gravitasi bulan saat bergerak bersama bumi di luar angkasa nggak cuma mempengaruhi pasang surut air laut, tapi juga membantu rotasi bumi untuk menggerakkan magma di bawah sana. Gerakan magma di perut bumi mempengaruhi pembentukan magnetosfer karena banyak mengandung logam. Jadi bulan selalu mengamankan kita di luar angkasa dengan membantu bumi menjadi geodynamo lalu menghasilkan magnetisme. Bulan merupakan satelit terbesar di tata surya kita kalau dibandingkan dengan planet primer yang dikelilinginya. Banyak orang menganggap sistem bumi dan bulan sebagai planet ganda, tapi bukan itu fokus kita saat ini. Bulan juga menstabilkan bumi kita agar kehidupan di dalamnya tetap aman.
Karena posisinya terkunci secara gravitasi dengan bumi, bulan berfungsi sebagai tiang penyeimbang bagi para peniti tali. Makanya bumi nggak terlalu banyak goyang dibandingkan dengan planet lain. Nah, goyangan ini dinamakan dengan librasi. Kalau bumi bergoyang seperti Mars atau Saturnus, kondisi cuaca akan sangat kacau balau dan kita nggak akan bisa bercocok tanam. Kondisi astronomi langka plus unik ini saling bersinergi agar bumi bisa ditinggali manusia. Kriteria selain faktor astronomi seperti faktor evolusi, biologis, dan kimiawi juga diperlukan agar kehidupan di bumi bisa terbentuk. Kemungkinannya bisa berlipat ganda, tapi yang jelas kita sangat beruntung telah mendiami bumi. Malah bisa dibilang kita ini telah diberi anugerah yang sangat berharga. Dengan memperhitungkan semua kemungkinan yang ada, sepertinya kok nggak ada ya tempat lain di alam semesta ini yang sebagus bumi. Kamu menyusuri jalan melihat sebuah toko barang antik yang tampak aneh bernama Pernak-Pernik Abadi Tuan Bright. Kamu penasaran, lalu masuk ke sana. Kamu melihat-lihat barang-barang yang aneh, tiba-tiba sebuah gulungan kertas perkamen tua menarik perhatianmu. Itu adalah peta dunia. Tapi ada yang aneh dengan peta itu. Bukannya memuat negara-negara yang kamu kenal, peta itu justru memuat lokasi 4 dunia dan peradaban mitos yang hilang. Tuan Bright, sang pemilik toko, menghampirimu setelah melihatmu terkejut. Peta ini tidak akan membawamu menemukan tempat-tempat ini, tapi aku bisa menceritakan legenda di baliknya kalau kamu mau, Katanya. Akan kumulai dengan Atlantis. Kamu mungkin mengenalnya sebagai kerajaan bawah laut Aquaman, tapi pulau fiksi Atlantis sebenarnya pertama kali diperkenalkan dalam 2 karya Plato. Menurutnya Atlantis adalah peradaban yang sangat maju yang ada sekitar 9.000 tahun sebelum masanya dan kisahnya terus diwariskan oleh para penyair, pengarang, dan lainnya. Dia menulis tentang Atlantis dan penduduknya untuk memberi pelajaran moral dan untuk mengajarkan tentang bahaya kesombongan serta kehancuran orang-orang yang berlebihan dalam mengejar kekuasaan. Dalam dialognya, Plato menyatakan Atlantis adalah kerajaan besar dan kuat yang dihormati di seluruh penjuru dunia. Kerajaan ini didirikan oleh makhluk setengah dewa, setengah manusia, dan menjadi penguasa lautan yang hebat setelah beberapa waktu. Emas, perak, dan logam mulia lainnya yang berlimpah di pulau ini tentu saja mendukung keberhasilan mereka. Tapi selain itu, pulau ini juga dikenal akan arsitekturnya yang menakjubkan dan teknologi mutakhirnya, serta hewan-hewan liarnya yang langka dan eksotis. Bangsa Atlantis merasa bangga dengan pencapaian besar dan kesempurnaan peradaban mereka, namun kebanggaan yang berlebihan justru menjadi awal kehancuran mereka. Mereka merasa sangat superior sehingga bisa menguasai bangsa manapun. Hal ini membuat mereka melancarkan serangkaian invasi. Mereka menaklukkan banyak wilayah Mediterania, namun ketika tiba waktunya memasuki Athena, penduduk kota ini melawan dengan kekuatan yang luar biasa, sehingga bangsa Atlantis akhirnya dikalahkan. Plato menyatakan bahwa para dewa kemudian marah kepada bangsa Atlantis karena mereka menjadi jahat, serakah, dan tidak bermoral dan menghukum mereka dengan mengirimkan gempa bumi yang menyebabkan Atlantis tenggelam ke dalam laut. Meskipun catatan tertulis paling awal tentang Atlantis adalah karya Plato, beberapa kalangan masih meyakini ceritanya didasarkan pada fakta dan mencoba menghubungkan Pulau Atlantis dengan negara yang sebenarnya. Beberapa berpendapat pulau ini mungkin terletak di Laut Mediterania di dekat pantai Spanyol atau Italia. Yang lain menduga lokasinya mungkin di Karibia di lepas pantai Amerika Tengah atau Selatan. Tapi tidak ada bukti yang kuat untuk mendukung semua klaim ini. Satu teori, khususnya tampak lebih masuk akal daripada yang lain, terletak di Laut Aegea. Pulau Santorini merupakan rumah bagi masyarakat Minoa yang sangat maju. Namun karena letusan gunung berapi yang sangat besar, pulau ini hancur sekitar 3.600 tahun yang lalu dan menyebabkan peradaban Minoa menghilang tiba-tiba. Kemiripan antara kisah fiksi Atlantis dan catatan sejarah Minoa membuat Santorini menjadi kandidat yang tepat untuk spekulasi tersebut. Tapi sekali lagi, masih ada kelemahan utama pada teori ini, yaitu waktu yang disebut Plato sebagai masa kehancuran Atlantis tidak sama dengan letusan gunung berapi di Santorini. Jadi Atlantis masih terus dianggap tidak lebih dari legenda populer dalam dunia ilmiah. Sekarang kita beralih ke arah timur laut pada peta. Begitu kata Tuan Bright.
Menurut mitologi Celtic Breton, dulu ada sebuah kota megah bernama Yis yang juga dikenal sebagai Caras yang menjulang tinggi di atas Teluk Douarnenez di wilayah Britania, Prancis. Ini adalah kota paling kaya di seluruh Atlantik. Kota ini sangat terkenal dengan taman-taman dan bangunan-bangunannya yang indah. Warganya pun hidup dengan nyaman dan bahagia di sana. Dahut yang merupakan putri Raja Gretlon dalam legenda dan literatur Breton memiliki kecintaan yang mendalam terhadap laut. Dia memohon kepada ayahnya untuk membangun sebuah kota di tepi laut dan begitulah kota Yis didirikan. Dia tidak tahu kalau dia akan menjadi orang yang bertanggung jawab atas kehancuran hadiah kesayangan ayahnya. Karena dikelilingi oleh laut, kota ini harus dilindungi oleh tanggul yang dilengkapi dengan pintu air, dan pintu air ini hanya dapat dibuka saat air laut surut. Satu-satunya yang memiliki kunci gerbang ini adalah sang raja sendiri. Suatu hari, seorang satria merah tampan tiba di kota, tapi tidak bisa melewati gerbang. Dahut begitu terpesona olehnya, sehingga dia ingin membiarkannya masuk. Dia tahu ayahnya adalah satu-satunya pemegang kunci, jadi dia menyelinap masuk ke kamar ayahnya dan mencuri kunci itu. Kemudian dia memberikannya kepada satria merah tersebut agar bisa masuk ke kota dan mereka bisa bersama. Namun satria merah itu ternyata adalah pangeran kegelapan dan dia dengan sengaja membiarkan pintu gerbang terbuka ke laut yang mengamuk. Ombak segera menelan seluruh Yis. Raja Gretlon berhasil melarikan diri dengan kuda ajaibnya, tapi Dahut tidak. Dia berubah menjadi putri duyung jahat yang memikat para pelaut ke dalam laut. Saat ini jika kamu pergi ke Quimper, sebuah kota di Brittany sebelah barat laut Prancis, kamu bisa menemukan patung Raja Gretlon yang menunggangi kudanya. Meskipun kota Yis hanyalah legenda, penduduk lokal pantai Brittany percaya bahwa pada hari-hari ketika air laut tenang, kamu masih bisa mendengar dentang lonceng kota dari dalam laut kalau kamu mendengarkannya dengan seksama. Tuan Bright kemudian menunjuk ke arah Samudra Hindia di peta dan berkata, Nah, pernahkah kamu mendengar tentang Lemuria? pada pertengahan tahun 1800-an, beberapa ilmuwan menyatakan pernah ada sebuah benua di Samudra Hindia di suatu tempat di selatan Sri Lanka saat ini. Orang pertama yang mempopulerkan teori ini adalah pengacara dan ahli zoologi Inggris Philip Lutley Slater. Dalam tulisannya The Mammals of Madagascar, dia mengklaim telah menemukan fosil lemur di India, bukan di Afrika. Namun penemuan ini sangat mengejutkan baginya karena fakta bahwa tanah air asli lemur yaitu Madagaskar jauh lebih dekat ke Afrika. Dia berpendapat hal ini hanya mungkin terjadi jika ada benua lebih besar yang menghubungkan keduanya. Dia menyatakan benua itu pasti tenggelam ke dasar lautan. Dia kemudian menamainya Lemuria dan dari situlah teori ini lahir. Orang-orang setelah Slater mengembangkan teorinya selangkah lebih maju dan berpikir bahwa Lemuria juga merupakan rumah bagi ras manusia yang telah punah yang disebut Lemurians yang memiliki 4 lengan dan tubuh sangat besar serta merupakan nenek moyang manusia modern dan juga lemur. Tentunya seiring penemuan-penemuan ilmiah baru mengenai lempeng tektonik, evolusi, dan studi DNA, teori-teori mengenai benua fiksi yang disebut Lemuria pun terbantahkan. Benua fiksi terakhir yang ada di peta adalah Agartha. Begitu kata Tuan Bright. Berakar dari mistisisme timur, sebuah legenda mengatakan bahwa ada sebuah kerajaan bernama Agartha yang terletak jauh di bawah permukaan bumi. Di sanalah keempat penjuru dunia dihubungkan oleh jalan setapak dan terowongan. Konon ada pintu masuk rahasia ke Agartha yang tersembunyi di Gurun Gobi yang dibangun oleh bangsa Agartha sendiri menggunakan teknologi canggih yang tidak bisa dideteksi oleh kita, makhluk permukaan. Menurut beberapa kepercayaan, Agartha ada untuk menyeimbangkan energi penduduk permukaan, sementara kita hidup penuh dengan kesibukan dan emosi yang tinggi, dunia di bawah kita justru sebaliknya. Beberapa bahkan mengatakan bahwa mereka yang lolos dari Atlantis melarikan diri ke sini untuk melanjutkan hidup mereka di dalam inti bumi. Tapi yang lain berpendapat bahwa tempat ini sebenarnya dipenuhi oleh berbagai macam monster. Jangan takut karena ilmu pengetahuan modern telah membuktikan bahwa inti bumi tidak berongga, melainkan sebuah bola besi panas yang padat. Jadi kamu bisa membatalkan rencana perjalananmu ke inti bumi kalau sudah terlanjur. Terima kasih Tuan Bright.